Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan diskusi kembali terkait metabolisme selenium, fluor atau fluorida atau fluorin, dan sulfur. Seperti pembahasan yang kemarin, kita langsung mulai dengan pembahasan soal, yaitu kita mulai dari nomor 1. Di dalam skenario tersebut nyatakan bahwa selenium mempunyai metabolisme khusus dan berperan sebagai antioksidan. Seperti kita tahu dari penjelasan Bu Anin dan beberapa e-book yang sudah kalian baca juga kalian lihat ya. Sebenarnya selenium termasuk dalam mikromineral. Nah, bentuknya di dalam tubuh memang ada yang anorganik dan inorganik. Nah, untuk yang anorganik memang biasanya selenium itu berikatan dengan asam amino, yaitu metionin dan sistein. Kemudian kalau untuk selenium yang berbentuk inorganik, biasanya lebih sering ditemukan dalam bentuk selenat atau selenit. Nah, kemudian kalau ada yang tadi dikatakan peran sebagai antioksidan, kenapa? Karena memang di dalam selenium ini lebih banyak berfungsi sebagai penangkap ion-ion yang memang sudah atau bisa dikatakan radikal bebas, sehingga diperlukan antioksidan untuk menonaktifkan radikal bebas tersebut. Baik, kita mulai langsung untuk soal pertama. Apakah vitamin yang membantu penyerapan mineral dalam kurung selenium di skenario di atas? Maksud saya ini skenario 1. Jika kita lihat yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah vitamin yang membantu penyerapan. Sebentar ya. Vitamin membantu penyerapan selenium. Dari pilihan A sampai E, kira-kira yang menurut kalian cocok adalah di jawaban yang mana? Kalau kita lihat dari vitamin D, apakah vitamin D itu membantu penyerapan mineral dalam kurung atau yang di dalam konteksnya adalah selenium? Bukan ya, karena vitamin D berkaitan dengan tadi yang kita kemarin sudah bahas, dengan kalsium. Ada kaitannya dengan kalsium. Kalau vitamin B3? Tidak ya. Oke, kalau yang vitamin K? Tidak juga ya. Vitamin B1 atau tiamin, apakah ada kaitannya dengan selenium? Bisa membantu penyerapan atau malah menghambat? Nah, nanti kita cek lagi ya, dia tidak termasuk. Jadi jawabannya adalah vitamin A. Oke, next. Di skenario atau soal yang kedua, kita akan membahas dengan skenario yang sama, yaitu masih membahas selenium. Apakah asam amino yang berikatan dengan metabolisme selenium pada skenario ini? Jadi yang ditanyakan adalah asam amino yang berikatan dengan selenium. Kira-kira apa? Dari penjelasan tadi Ibu sudah jelaskan ya, bahwa selenium itu lebih sering berikatan dengan beberapa asam amino. Contohnya tadi sistein dan metionin. Nah, di sini dari pilihannya sudah jelas, yang tampak adalah sistein. Kalau metionin ada, maka bisa dipilih sistein dan metionin. Oke ya. Jadi untuk jawaban ini kita bisa memilih jawaban sistein. Kemudian untuk soal yang ketiga, masih di skenario yang sama tentang selenium.
apa bentuk mineral pada skenario 1 atau apa bentuk mineral selenium yang mudah diserap. Nah, dari sekian pilihan ini sudah kita ketahui bahwa untuk yang selenat itu dia bentuknya inorganik yang ada di dalam makanan. Tetapi dia tidak mudah diserap. Kalau selenat itu juga tidak mudah diserap. Lalu selenocysteine, jelas tidak. Lalu apa kira-kira yang bisa mudah diserap? Kalau kalian lihat penjelasan dari Bu Anin tentang metabolisme selenium, di sana tampak bahwa selenometionin ini sangat menunjukkan atau sudah ditunjukkan di dalam metabolisme tersebut merupakan selenium yang mudah diserap. Karena tadi dia termasuk selenium yang berikatan dengan asam amino sehingga dia mudah diserap di dalam tubuh. Sedangkan yang lain itu tidak bisa. Gitu ya. Untuk yang soal ketiga sudah bisa ditemukan jawabannya. Lalu yang keempat, masih dalam topik selenium. Enzim apa sih yang berkaitan dengan iodium? Enzim yang berkaitan antara selenium dan iodium. Sudah tampak jelas ada kata-kata iodium, maka kita pilih yang iodoteronin 5 deiodinase. Karena memang ciri-ciri dari enzim biasanya menggunakan kata-kata akhiran ase. Ini juga bisa, ini bisa. Tapi dalam konteks selenium yang berkaitan antara selenium dan iodium adalah iodoteronin 5 deiodinase. Jadi itu ya yang perlu kalian pahami. Jadi harus berulang-ulang memahami metabolisme mineral-mineral yang memang sudah diajarkan oleh Bu Anin. Soal yang kelima, skenario-nya berbeda. Ini tentang sulfur, fluor, dan kobalt. Nah, di sini pertanyaannya apakah vitamin yang banyak mengandung mineral pertama atau yang disebut dengan S. Jadi vitamin yang banyak mengandung S-nya atau sulfurnya, kira-kira apa? Kalau dilihat dari strukturnya yang pernah dijelaskan oleh Bu Anin, riboflavin tidak memiliki atau tidak mengandung S atau sulfur. Sedangkan ascorbat jelas dia vitamin C tidak mengandung sulfur. Folat tidak karena dia termasuk gabungan dengan Fe. Tiamin vitamin B1 apakah mengandung sulfur? Tidak. Jadi jawabannya adalah ya. Apa ada yang keliru? Ya, saya koreksi ya. Jadi kobalamin itu tidak, tetapi tiamin yang termasuk dalam vitamin yang mengandung S. Jadi jawabannya adalah tiamin. Ini ya, saya koreksi lagi. Jadi vitamin yang banyak mengandung sulfur adalah tiamin atau vitamin B1. Oke, soal ke-6. Apa peran utama dari fluor atau mineral yang kedua? Nah, fluor kalau diingat dari penjelasan Bu Anin bahwa fluor atau fluorida itu sangat berperan di dalam terutama di bagian tulang ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa adanya substitusi yang mana OH ini akan membentuk hidroksi apatit. Jadi
substitusi dari OH- itu nanti akan membentuk hidroksiapatit. Jadi dari sekian jawaban ini bukan menjadi tambahan, fluor tidak menjadi tambahan OH, tapi dia akan mengganti atau substitusi. Jadi yang tambahan OH ini tidak, pembentuk tulang tidak sesuai, substitusi iya, tetapi apa? Apakah dia membentuk enamel? Tidak. Ya. Oke. Sini tidak, tapi kita memilih yang hidroksiapatit. Jadi jawabannya adalah A. Ya, jadi perlu ditekankan bahwa fluor itu mempunyai peran utama dalam mengganti OH- untuk bisa membentuk hidroksiapatit. Soal yang ketujuh masih skenario yang sama. Apakah vitamin yang berkaitan dengan kobalt? Ya. Vitamin apa yang berkaitan dengan kobalt? Lalu, menurut kalian tadi yang vitamin B1 bukan, karena dia tiamin dan dia mengandung S atau sulfur tadi sudah ya. B12 apakah jawabannya? Simpan dulu. Jadi ini adalah jawaban dari ini. Vitamin yang mengandung kobalt atau mineral yang ketiga adalah vitamin B12. Sedangkan A, C, dan B6 itu bukan. Jadi vitamin yang berkaitan dengan kobalt itu adalah vitamin B12. Kalau vitamin yang berkaitan dengan S atau sulfur itu adalah B1 atau tiamin. Ingat-ingat ya. Oke, sekarang yang ke-8. Apa bentuk aktif dari kobalt? Bisa kalian lihat. Ini jelas tidak mungkin. Kemudian kobalt protein tidak mungkin. Cyanokobalt tidak. Kobalamin juga tidak. Jadi yang benar adalah kobalamin. Kobalamin di sini nanti dia akan menjadi bentuk aktifnya si mineral yang disebut yaitu kobalt. Yang ke-9 ada yang terakhir, sodium yang dapat meningkatkan kejadian osteoporosis, sodium atau Na. Lalu bagaimana mekanismenya? Ya, kita bisa melihat jawabannya, kira-kira jawaban kalian yang mana? Kalau dilihat dari pernyataannya, jika sodium berlebih, maka, ini sudah betul ya, karena terjadi osteoporosis. Jadi, apakah sodium ini bisa meningkatkan kejadian osteoporosis? Osteoporosis itu apa? Tadi ya, yang kita kemarin sudah bahas, terjadinya pengeroposan tulang atau penurunan kepadatan tulang. Apa yang mempengaruhi? Ya pasti ion-ion yang mengandung ion 2+. Bisa Ca, bisa Na, gitu ya. Ion-ion yang dia 2+. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Apabila sodium berlebih akan meningkatkan ekskresi kalsium pada urin, apakah bisa meningkatkan kalsium pada urin? Nyambung nggak? Ketika natrium berlebih, apakah bisa meningkatkan ekskresi kalsium? Tentu tidak. Lalu ini, apakah bisa menghambat pengeluaran kalsium? Sodium berlebih bisa menghambat pengeluaran kalsium? Tentu tidak ya. Sodium berlebih nanti dampaknya yang betul adalah akan menghambat penyerapan. Harusnya sodium yang berlebih akan meningkatkan ekskresi kalsium pada urin. Maaf ya, saya koreksi. Jadi sebenarnya sodium yang berlebih itu bisa meningkatkan pengeluaran kalsium di dalam urin sehingga terjadilah tadi si kalsiumnya menurun di dalam darah. Jadi kalau sodium berlebih bukannya dia menjadi menghambat penyerapan kalsium. Kalau penyerapan kalsium dihambat, maka tidak akan terjadi osteoporosis. Maka ini bukan. Kemudian sodium berlebih akan menghambat pengeluaran kalsium pada urin. Nah, kalau menghambat pengeluaran kalsium pada urin, maka
jelas tidak akan terjadi osteoporosis. Osteoporosis itu terjadi ketika kadar kalsium di dalam tulang rendah, dalam darah juga rendah, sehingga apabila sodium berlebih maka terjadilah pelepasan kalsium di dalam urin. Artinya kadar kalsium di dalam darah dan di dalam tulang memang kurang atau sudah berkurang akibat kalsiumnya itu keluar dibuang melalui urin sehingga bisa terjadi osteoporosis. Nah, itu disebabkan salah satunya adalah sodium yang berlebih. Jadi ketika terjadi osteoporosis, penurunan kepadatan tulang itu terjadi disebabkan salah satunya asupan sodium yang berlebih, di mana kompensasinya nanti kalsium akan dikeluarkan melalui urin. Itu salah satunya. Ya, itu perlu dicatat dan dipahami. Nah, harapannya dari pembahasan topik ini kita bisa lebih paham lagi mana-mana yang perlu kalian pahami lebih detail lagi. Ya, berasa cukup. Nanti kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.